Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurcahyani. Saya dari kelas 1A Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan penyakit dan tahap perkembangan penyakit. Sebelum menjelaskan materi lebih dalam, penyakit itu apa sih? Penyakit adalah gangguan sistem fungsi tubuh yang menimbulkan penurunan kapasitas. Ada 3 jenis penyakit: penyakit tidak menular, penyakit menular, dan penyakit kronis. Penyakit tidak menular, penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman. Contohnya, penyalahgunaan obat, keracunan makanan, dan gangguan mental. Penyakit menular, penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, bakteri, jamur, atau amuba. Contohnya, penyakit TBC, COVID-19, cacar air, flu burung, dan rabies, dan penyakit lainnya. Penyakit kronis, penyakit yang berlangsung sangat lama. Contohnya, penyakit AIDS, kanker, dan mah kronis. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Ada 7 teori perkembangan penyakit. Yang pertama, teori contagion atau contact person to person, yang artinya penyakit terjadi dari satu orang ke orang lain. Yang kedua, teori Hippocrates. Penyakit terjadi karena pengaruh lingkungan, udara, air, cuaca, tanah. Yang ketiga, teori humoral. Penyakit terjadi karena adanya sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan, sehingga membuat udara dan lingkungan menjadi kotor. 4. Teori miasma. Penyakit terjadi karena adanya gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Ada 4 cairan dalam tubuh: putih, kuning, merah, dan hitam. Yang kelima, teori epidemik. Penyakit dihubungkan dengan cuaca dan geografis setempat. Yang keenam, teori Jasatrenik. Penyebab penyakitnya adalah mikroorganisme atau kita sebut dengan kuman, dianggap sebagai penyebab tunggal. Yang ketujuh, teori ekologi lingkungan. Dalam teori ini, penyakit terjadi karena manusia berinteraksi dengan penyebab di lingkungan tertentu yang dapat menimbulkan penyakit. Contohnya, ketika seseorang pergi ke rumah sakit yang ada pasien COVID-19-nya, kemungkinan seseorang itu akan tertular. Materi selanjutnya, tahap perkembangan penyakit. Ada 5 tahap perkembangan penyakit. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Yang kedua, tahap inkubasi. Yang ketiga, tahap penyakit dini. Yang keempat, tahap penyakit lanjut. Dan yang kelima, tahap akhir penyakit. Tahap prepatogenesis, daya tahan tubuh manusia menurun, penyakit belum ditemukan. Yang kedua, tahap inkubasi, penyakit sudah masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi gejalanya belum muncul. Yang ketiga, tahap penyakit dini. Pada tahap ini, gejala sudah mulai muncul seperti demam, batuk, pilek, pusing, dan lainnya. Yang keempat, tahap penyakit lanjut. Gejalanya sudah sangat berat, sehingga harus memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang kelima, tahap akhir penyakit atau perjalanan penyakit sudah berakhir, artinya seseorang telah sembuh dari penyakitnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Video ini saya tujukan untuk tugas mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.